Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian? Semoga kita selalu dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tentunya diberikan kesehatan dan keafiatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, terutama untuk kita belajar. Walaupun dalam keadaan pandemi sekarang hanya bisa melalui tatap muka secara online. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengangkat tangannya dari rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum kakak memulai pembelajaran pada hari ini, perkenalkan dulu, nama kakak Aris Sahari Salam, yang mana merupakan mahasiswa dari UIN Antasari Banjarmasin yang bertugas PPL di sini, yang insya Allah akan mengajari kalian dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti selama 1 bulan ke depan. Jadi di sini kakak memohon dukungannya dan memohon doa dari kalian semua supaya lancar sampai selesai. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar bab 1 mengenai semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran yang kita capai dalam pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir, yang kedua menunjukkan dalil nakli beriman kepada hari akhir, yang ketiga menyebutkan periode hari akhir atau tahapan-tahapan dalam hari akhir. Kemudian yang keempat, memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian beriman kepada hari akhir. Nah, berbicara mengenai iman ini berarti percaya atau yakin. Dimana iman secara sempurna dijelaskan menurut ulama ialah meyakini di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan terakhir melakukannya dengan perbuatan. Nah, mengimani dalam hati bahwa Islamlah agama kita yang menurut kita paling benar, kita Allah dan Rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengucapkannya dengan lisan, yaitu dengan kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah kita melakukan dua yang tadi, untuk menyempurnakan imannya, maka kita akan mengerjakannya melalui perbuatan, di mana kita menjalankan syariat Islam. Namun bukan berarti hanya dengan meyakini lalu dicap bahwa tidak beriman. Namun orang yang hanya meyakini dalam hati itu merupakan selemah-lemahnya iman. Nah, jadi kita tidak perlu menggunjing orang yang pemabuk, orang yang enggan melaksanakan sholat, karena walaupun mereka begitu, tapi dalam keyakinan mereka, kalau mereka masih mengatakan bahwa aku Islam, maka mereka masih dikatakan orang yang beriman. Maka pengertian beriman kepada hari akhir yaitu kita mempercayai adanya hari akhir. Nah, apa sih hari akhir itu? Hari akhir menurut bahasa adalah hari penghabisan, di mana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Kemudian pengertian yang kedua yaitu hari pembalasan, yang mana dijelaskan juga di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Kemudian menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam istilah hari akhir ini, di mana hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta ini, tidak ada yang tertinggal satupun. Kemudian pengertian yang kedua, hari akhir disebut juga dengan hari kiamat,
yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Di mana hari pembalasan kita ketika di dunia, apakah kita melakukan kebaikan atau keburukan. Semua yang kita lakukan akan dibalas pada hari kiamat nanti sesuai dengan pengertian di dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 3. Hari akhir sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil dan kiamat kubro adalah kiamat besar. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk yang hidup, termasuk manusia, baik itu yang bersifat lokal maupun individu. Yang bersifat lokal seperti musibah-musibah yang berakhir dengan tewasnya banyak orang, misalnya tanah longsor yang menyebabkan kematian, kemudian bencana-bencana alam yang lain, dan bisa juga di dalam kecelakaan transportasi ataupun kecelakaan yang lain. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 185. Adalah kita simak bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nasiri wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Nah, dari kiamat kecil ini, setelah orang itu meninggal maka akan menemui yang namanya alam barzakh, di mana alam barzakh ini ditentukan untuk orang yang meninggal sebelum datangnya hari kiamat. Jadi di alam barzakh itu yang perlu kita imani dari alam barzakh ini, di mana ada dua, yaitu fitnah kubur dan siksa dan nikmat kubur. Fitnah kubur ialah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan malaikat kepada kita, seperti tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, bagaimana imanmu, dan arah dan kemana kiblatmu. Kemudian ada siksa dan nikmat kubur. Nah, siksa dan nikmat kubur diperuntukkan untuk orang-orang yang meninggal sebagaimana perilakunya di dunia. Jika dia berbuat baik, maka akan diberi nikmat kubur. Namun jika dia berbuat yang tidak baik, akan mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua ada kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Di mana kiamat kubro ini ialah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi. Nah, bukan hanya kehidupan, tetapi alam semesta yang kita tempati pun akan hancur lebur. Tidak ada yang tersisa. Hanya Allah lah yang maha kekal selama-lamanya. Tiada awal dan tiada akhir. Berdasarkan penjelasan dalam Quran surah At-Takwir ayat 1-3. Mari kita simak lagi bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Shadaqallahul azim. Nah, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat luar biasa, di mana dimulai ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau dan kebingungan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Kemudian setelah hari kiamat itu sendiri, ada yang namanya tahapan-tahapan, yang juga disebut dengan periode hari akhir. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats, di mana kita dibangkitkan dari kubur
Lalu kemudian menuju ke tahapan selanjutnya, yaitu yaumul hasyar. Setelah kita dibangkitkan dari kubur, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk kemudian ditanyai tanggung jawab kita selama di dunia. Nah, di mana di situ tahapan selanjutnya yaitu kita mendapatkan buku catatan yang sudah dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Nah, setiap manusia di padang mahsyar mempunyai buku catatan yang menunjukkan bagaimana hidupnya di dunia. Kemudian setelah buku catatan kita terima, maka buku catatan itu kemudian akan ditimbang, dimana pada tahapan ini disebut yaumul hisab dan mizan. Mana yaumul hisab ialah hari penghitungan di mana buku catatan kita apakah berat atau ringan. Kemudian dilanjutkan dengan mizan, yaitu pembalasan. Setelah tahapan tersebut, maka kita akan ditujukan kepada yang namanya as-sirat, yaitu siratal mustaqim, jalan yang lurus, jembatan yang lurus yang akan kita lalui. Apabila kita lurus ke depan sampai dengan ke seberang, maka kita akan sampai ke surga. Namun di bawahnya ada neraka yang menunggu. Nah, jadi apabila kita jatuh ke bawah, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, dimana dalam hadis disebutkan bahwa siratal mustaqim ini lebarnya hanya seperti sehelai rambut yang dibagi 10, saking tipisnya. Namun bagi orang yang berperilaku baik, bagi orang yang menjalankan ibadah, bagi orang yang menjalankan syariat-syariat Islam, maka walaupun sehelai rambut dibagi 10 tadi akan mudah dilalui bagaikan jalan tol yang sangat lebar, sesuai dengan apa yang kita lakukan di muka bumi selama kita hidup. Nah, pada tahapan menuju sampainya kita ke seberang tadi disebut dengan yaumul jaza atau hari pembalasan. Maka antara dua yaitu surga dan neraka. Nah, itulah yang disebut dengan yaumul jaza. Dan seperti inilah periode-periode atau tahapan-tahapan kelak di akhirat. Kemudian setelah kita mengetahui hari-hari akhir, pengertiannya dan tahapan-tahapannya, maka hikmah yang kita dapatkan dalam mempelajari hari akhir tadi ialah yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang yang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Kemudian yang ketiga yaitu senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Kemudian yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melakukannya. Yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Maka pada intinya setelah kita mengetahui beriman kepada hari-hari akhir, timbullah yang namanya fastabiqul khairat, dimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencapai tujuan terakhir kita, yaitu di dunia akhirat, yang mana pada alam akhirat nanti hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama masuk surga dan yang kedua masuk neraka. Maka kembali kepada diri kita masing-masing, apakah kita menginginkan surga, maka fastabiqul khairat lah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Atau kita hendak masuk neraka, maka silahkan lakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai orang yang beriman, kita menginginkan yang namanya surga dan tentunya akan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat sendiri bukan hanya dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana perilaku baik kita kepada sesama, bagaimana tingkah laku kita terhadap sesama. Demikianlah yang dapat kakak sampaikan pada pertemuan pertama ini. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat dijalankan dan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.